Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Saya ingin meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat setiap kita. Kemarin kita belajar bahwa dari Tuhan datang segala sesuatu yang baik dan tidak ada pertukaran atau bayangan. Tuhan itu seperti sinar ya yang terus bercahaya dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang kita baca kemarin dalam kitab Yakobus, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala benda penerang yang ada di langit. Bahkan Tuhan sendiri adalah terang itu. Dialah terang dunia. Nah, terang Tuhan itu tidak seperti cahaya bulan yang bisa menjadi redup, ya, yang bisa tertutupi oleh benda-benda langit lainnya. Tuhan itu selalu memberikan cahayanya buat setiap kita. Jadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu selalu ada. Kemarin saya bercerita tentang keadaan ketika kita ada di pesawat, ya. Saya tahu mungkin setiap kita pasti pernah naik pesawat, saudara, ya. Waktu kita masih di atas awan, saudara, di ketinggian tertentu, maka cahaya matahari itu akan sampai kepada pesawat yang kita tumpangi. Tapi ketika kita turun, ketika kita mulai masuk ke ketinggian yang lebih rendah, saudara, mungkin di bawah awan itu sedang terjadi hujan. Ya, jadi cahaya matahari seolah-olah tidak sampai ke bumi. Padahal ada, saudara. Matahari selalu bersinar tepat pada waktunya. Dan dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada bagi setiap kita. Begitulah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Semua yang baik itu datang dari Tuhan. Dan dia tidak pernah berhenti bersinar bagi saya dan saudara. Nah, hari ini, saudara, kita sedang membahas masih tentang unfailing covenant, perjanjian yang tidak akan pernah bisa gagal antara Tuhan dengan setiap kita. Hari ini kita lihat Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada satu firman Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya buat setiap kita pagi hari ini, yang sangat menguatkan saya ketika mempersiapkan ini buat setiap kita. Dikatakan seperti ini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Di situ dikatakan seperti ini, seperti hujan dan salju yang turun mengairi bumi, ya, yang memberikan yang mengairi bumi, ya, yang membuat segala sesuatu yang kering menjadi basah, yang membuat bumi menjadi subur, ya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Perhatikan ayat yang berikutnya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Tuhan mengumpamakan firman itu seperti air dan salju yang turun dari langit ke bumi. Air itu nggak akan pernah balik, ya, tapi dia akan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Itulah firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, ya. Ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia. Saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan pernah bisa gagal dalam kehidupan kita. Dia akan melaksanakan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Dia akan melaksanakan semua yang Tuhan rencanakan buat setiap kita, orang-orang percaya. Saudara, kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan hidup dengan satu kepercayaan diri yang kuat bahwa apapun yang terjadi, kalau hidup kita ada di dalam firman Tuhan, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Di sekeliling kita mungkin terjadi banyak persoalan, di sekeliling kita terjadi banyak masalah. Kita bukan menjadi orang yang pura-pura tidak tahu atau menjadi orang yang cuek, tapi kita punya satu alasan untuk kita bisa rest in the presence of God. Karena kita tahu apapun yang terjadi, firman Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terjadi bukan karena apa yang kita kerjakan. Firman Tuhan terjadi bukan karena bagaimana kita, tapi apa yang telah Kristus lakukan buat kita, sehingga firman itu bisa terjadi buat kita.
kita ditebus, kita diselamatkan oleh anugerahnya, sehingga ketika di waktunya Tuhan firman itu terjadi, tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan rencanakan, maka itu akan terjadi bagi setiap kita. Saya suka bingung, ada banyak orang yang ketika keadaan terjadi seperti yang mereka doakan, seringkali kan kita lihat orang sering bilang begini, ketika dia berdoa ya, kemudian terjadilah seperti yang dia doakan, orang sering bilang begini, doa orang benar besar kuasanya. Nah pertanyaannya, apakah ketika orang itu berdoa dan tidak terjadi seperti yang dia doakan, apakah dia menjadi orang yang tidak benar? Apakah dia menjadi orang yang kurang punya kuasa? Apakah dia menjadi orang yang kurang yakin dengan doanya? Memang ayat itu ditulis, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah apabila terjadi tidak seperti yang didoakan, apakah orang itu menjadi tidak benar? Seakan-akan jawaban doa itu bergantung pada kemampuan kita. Seakan-akan anugerah Tuhan itu bergantung pada kesucian kita. Sedangkan Roma 3 ayat 23 bilang semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apakah bisa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa menentukan jawaban doa, menentukan anugerah Allah yang akan terjadi dalam kehidupannya? Jawabannya jelas, tidak bisa. Nah, kita bersyukur hari ini kita punya satu kesempatan untuk bisa memahami betul bahwa kalau sesuatu yang baik terjadi, itu pasti datang dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa, tidak heran kalau ada doa yang belum dijawab, kalau ada keraguan-raguan dalam kehidupan kita, itu nggak heran, karena memang sejatinya kita ini lemah. Yang membuat kita kuat, kita mampu bertahan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini bukan karena kita kuat. Kalau kita bertahan dengan kemampuan kita udah ikut Tuhan sekian tahun, kita udah berdoa minta sesuatu sama Tuhan sekian tahun, berharap minta sama Tuhan sekian tahun dan belum terjadi. Kalau kita mencoba bertahan dengan kekuatan kita, hari ini mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan. Tapi bukankah kalau kita terus ada hari ini, itu semua karena anugerahnya dalam hidup kita? Begitulah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Waktu Tuhan berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita menerima firman itu. Firman itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakan dalam kehidupan kita, memberikan kita satu gairah untuk mencari jalan itu, untuk mencari kehidupan itu, membawa kita pada perjumpaan dengan Tuhan. Waktu dia berkata, marilah kepada aku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Saudara, perkataan itu akan mendorong kita untuk mencari Allah. Waktu dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita hanya berpikir tentang segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, maka kita akan lupa poin utamanya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita berjumpa dengan kerajaan Allah, kita nggak akan pikirkan apa yang akan ditambahkan pada hidup kita. Karena kerajaan itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang bisa ditambahkan. Justru ketika kita memiliki kerajaan Allah dalam kehidupan kita, kita akan bisa berkata, Tuhan anugerahmu cukup bagiku hari ini. Saudara, biar perenungan kita pagi hari ini menguatkan setiap kita bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jangan sampai kita merasa bahwa selama ini mungkin kita ditinggalkan, selama ini kayaknya firman Tuhan tidak terjadi. Saya ingin menguatkan setiap kita. Kalau saudara berdoa bertahun-tahun dan Tuhan belum melakukan sesuatu, kalau saudara berdoa, bergumul tentang sesuatu, dan hari ini Tuhan mungkin seakan-akan belum terjadi sesuatu, saudara jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Mungkin di waktu ini Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk sesuatu yang lebih besar. Yang pasti firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika kita menunggu, ya beberapa minggu yang lalu kita belajar, di saat kita menunggu, kalau Tuhan izinkan kita menunggu, berarti Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah, lebih mulia dari apa yang kita rancangkan. Oleh sebab itu, percayalah kepada firman Allah. Karena itu akan terjadi bukan karena kita, tapi karena bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dia bukan manusia yang lupa akan perkataannya. Dia bukan manusia yang bisa hari ini berkata A, besok berkata B. Tuhan setia pada perkataannya. Dan Tuhan berkuasa melaksanakan perkataannya dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar pagi hari ini
kita mempelajari sesuatu dan setiap kita dikuatkan di dalam firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Tolong kami Tuhan. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang memberikan hikmat. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang memberikan pengertian. Tolong setiap kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang setia. Bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu menyayangi kami. Dan kami ini berharga di mata-Mu. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini Tuhan, ini adalah bukti dari firman-Mu yang terus menopang kami. Bukan karena kehebatan kami, karena kami tahu sejatinya tujuan kami sebenarnya adalah neraka Tuhan. Terpisah dengan Engkau. Tapi kami bersyukur Tuhan pilih kami, Tuhan tentukan kami. Sebelum kami ada di dunia, Tuhan telah menentukan kami untuk kami bisa ada di hadapan-Mu dan menikmati setiap perkataan-Mu, menikmati setiap firman-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Berkati setiap kami hari ini, biar kerinduan akan Tuhan. Biar setiap kebenaran ini mendorong kami untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari yang kemarin. Karena kami tahu tanpa Tuhan, kami nothing, kami bukan siapa-siapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.